Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi sebelumnya ya, sebelum kita mulai aku punya pantun dulu nih ya. Jangan lupa bilang apa guys? Tolong ya, bilang aku cakep loh. Saling lihat pakai mata. Dari mata jadi cinta. Perkenalkan nama saya Agatha dan selamat datang di acara Jepret Jumpa Pewarta Kabar Sukacita. Yeay. Ya, sebelumnya teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton Jepret kali ini. Dan di Jepret kali ini kita kedatangan bintang tamu, asik ya. Dari salah satu paroki yang ada di daerah Wonokromo nih. Waduh, lebih tepatnya di Jalan Gadung nomor 15 Jagir Wonokromo. Nah, lokasinya juga di dekatnya dari RSAL juga nih teman-teman. Dan awal mulanya itu stasi dari paroki HKY dan pada tahun 1960 pada akhirnya resmi jadi paroki nih ya. Waduh, paroki mana nih ya? Paroki Santo Yohanes Pemandi. Asik, tepuk tangan dulu dong. Oke, nah di Komsos kali ini ya, di Jepret kali ini, Komsosnya ada berapa nih? Ada 3 yang hari ini datang ya. Oke, bisa perkenalan terlebih dahulu nih, dari mana ini? Dari yang paling muda, boleh deh ya. Ya nanti yang paling senior nanti ya. Ya, perkenalannya gimana ini? Ya boleh dari namanya, terus mungkin nomor telepon juga boleh. Oh enggak ya, nggak usah, nggak usah, nggak usah, Waduh, nggak nanti usah. banyak nge-spam ini. Iya, spam ya. Terus mungkin jabatannya di Komsos apa, terus sudah berapa lama nih Oh berada di ya, Komsos? oke. Jadi perkenalkan nama saya Gio, saya di Komsos sebagai anggota saja. Cukup Asik, anggota? cukup anggota tapi Iya. punya job desk-nya apa aja Nah, nih? banyak. Nanti aja nanti. Em, apa ya, untuk berapa lama ya saya? 6, setahun ya? Ya setahun ini. Ya kurang lebih setahun Iya, ya. Waduh mantap sekali. Oke boleh oke. geser dulu ini. Halo, saya Ya, Patricia. oke. Saya di sini sebagai koordinatornya Komsos Paroki Santo Yohanes Pemandi. Asik, ini ternyata koordinatornya ya, wajah-wajahnya ya. Oke, dipersilakan. Oke, saya Leo, Ketua Bidang Kerasulan Khusus. Komsos itu salah satu dari 3 seksi di dalam koordinasi kerasulan khusus. Oh, di paroki ya. Oke, baik. Oke, kalau untuk pembagian job desk-nya sendiri bagaimana nih? Kepo nih. Boleh dipersilakan. Kalau job desk kita terus terang kita ini kan masih baru ya, masih mulai cari pola-pola Komsosnya mau seperti apa. Jadi kalau untuk job desknya masih serabutan. Oke, semuanya serba serabutan Jadi ya, masih, dilakukan sendiri semua. Jadi ya Oke. awal-awal ya apa bikin berita ya bikin sendiri. Oke. Edit ya Ngefoto edit sendiri, foto-foto sendiri. Ketika kalau tidak ada tim bisa bantu. Nah, Oke. jadi ya masih lah kita yang sekarang ada juga semua masih serabutan. Yang bisa bantu di mana ya itu yang kita Oke. istilahnya apa ya istilahnya ya kita Handle gitu ya. handle Iya, iya, kita iya. mampu. Kalau untuk Satu Gio kan. sendiri juga sama? Serabutan juga? Lebih tepatnya ngerangkap ya. Oh ngerangkap ya, oke itu Ngerangkap. bahasa lebih halusnya ya. Iya, jadi sudah jadi editor, fotografer, Iya. videografer, Waduh, semuanya udah. waduh, waduh, Kecuali bikin waduh. berita lah, itu Oh ya, Bu Patri saja. oke, spesialisasinya itu Iya. ya, oke. Sekaligus editor. Oke, kalau untuk ini kan temanya hari ini nih kan terkait dengan bagaimana sih peran Komsos terhadap Paskah yang kita lakukan kemarin nih ya, baru hangat-hangatnya nih gitu ya. Itu menurut kalian dari persiapannya, hari hanya atau bahkan sampai evaluasinya bagaimana sih di paroki kalian? Nah, Nah kok dikasih mic-nya ya ya. Heeh. kalau secara persiapan emang apa ya, karena juga baru terbentuk tim juga kan, tim baru. Jadinya ya perlu banyak penyesuaian, entah itu untuk orang yang baru dan juga orang yang lama. Oke. Karena nggak semuanya saling mengerti gitu. Iya, iya. Dan juga kita mencoba untuk apa ya, saling saling mengisi gitu. Kalau misalnya seperti saya videografer, tapi jangan sampai video itu sebagai fokus utama. Tetap saya harus ngerangkap. Siapa tahu nggak ada yang dapat foto yang bagus.
Jadi saling mengisi saja. Oke, backup Begitu. begitu ya. Iya, Saling betul support. sekali. Saling support juga. Oke, mungkin mau ditambahkan dari ketuanya dulu nih. Iya, kalau untuk apa namanya tadi pertanyaannya Terkait ini Job apa, desk-nya ya. Job desk. yaitu seperti tadi kita sampaikan bahwa kita ini kan juga masih cari pola sehingga sistem personil semuanya masih mencari-cari gitu ya. Nah, saat ini yang aktif untuk bekerja melayani di Komsos saat ini adalah 2-3 orang aja. Oh, dari satu tim itu 2 sampai 3 orang saja. Mungkin timnya ada berapa banyak Oke. gitu ya, tapi yang mungkin yang terdaftar banyak, Oke. tapi mungkin yang siap melayani dengan hati. Oke, yang siap callingan kapan Ya, aja gitu ya, ya. Waduh, waduh. istilahnya yang siap melayani dengan hati. Iya, ya. iya, iya, Jadi iya. ketika sibuk, ketika sakit, ketika apa, siap melayani ketika ada tugas. Ya, gitu. puji Tuhan ya masih ada yang mau Iya. ada Salah hati di satunya situ. adalah Gio ini Gio. ya. Ada Wah, lagi luar satu tim yang biasa. mungkin yang nggak Belum bisa hadir hadir. hari ini. Oke, oke. Jadi pokoknya serabutan lah, apa yang bisa kita kerjakan, semua kita kerjakan bersama. Oke, kalau untuk media yang digunakan apa aja Bu? Sementara ini media yang paling aktif adalah IG. Kalau Oke. untuk YouTube masih saya mencoba untuk mencari pola apa Iya, iya. pewartaannya apa yang mau kita. Iya, dan menurut saya juga 2-3 orang kalau untuk handle semua Iya, kayaknya meledak ya makanya kepala itu, ya. jadi kita Iya, kecuali bisa akhirnya, bagi-bagi gitu kadernya. ya itu harus bagi ke Iya. sini, bagi ke sini. Iya. Belum lagi kita ibu rumah tangga ya, harus ngurus anak, ngurus Iya, iya, rumah iya, iya. gitu. Ya mungkin ada yang bekerja juga gitu ya. Ya benar-benar. Makanya kesulitan memang kan banyak yang bekerja. Ketika kalau butuh tenaga untuk meliput atau apa, kadang kesulitannya di situ. Mereka nggak bisa waktunya gitu. Oke, berarti media yang utama yang digunakan sementara ini sejauh ini IG. Instagram ya. Oke, walaupun Instagram juga kalau misalnya punya dampak juga luar biasa Iya. ya, walaupun hanya 1-2 media yang digunakan gitu. Oke, kalau untuk yang sejauh ini yang saya tahu juga kalau kayak dokumentasi ini kan juga salah satu untuk pewartaan juga ya. Jadi evangelisasi juga buat orang-orang di luar sana yang melihat oh Katolik itu seperti ini. Nah, Iya. bagaimana caranya kalau dari Komsosnya Yopem sendiri terkait hal itu? Jadi mungkin apa yang di-share itu tuh menjadi Iya. berkat juga. Jadi kan setiap kegiatan yang ada sekarang ini kan banyak kegiatan dari keuskupan, dari gereja kan tuntutannya banyak ya. Jadi ya kita upayakan di Komsos? Komsos itu kita liput setiap kegiatan, Oke. mau rapat, mau kegiatan anak-anak, kegiatan apapun gitu yang membuat diharapkan kita bisa membantu untuk meliput ya kita liput. Jadi kita jadikan semua yang kita liput ya kita kita posting gitu loh untuk pewartaan itu. Oke, kalau dari Pak Leo sendiri ada tambahan mungkin terkait pewartaan melalui media nih. Oke, secara normatif gitu ya bahwa apa yang dikerjakan Komsos itu bagian dari 5 tugas gereja. Oke. Jadi itu kan liturgi, kerikma, kemudian koinonia, diakonia, martiria itu. Tidak boleh keluar dari situ. Oke. Kemudian di sisi lain, karena kita berada di Keuskupan Surabaya kan sesuai arah dasar keuskupan, Ardas. Kemudian bagaimana itu diimplementasikan dalam program paroki. Ya, ya. Program paroki itu juga tahun per tahun kan, jadi bagaimana di tahun 2024. Nah, itu Komsos ikuti itu. Walaupun memang kita juga harus mengakui bahwa Komsos tidak berada dalam situasi yang sangat ideal kan. Iya, Ada banyak kesulitan, tantangan, tapi ya itu kita berproses. Nah, kemudian di sisi lain bahwa ini juga bagian dari jurnalistik. Nah, jadi publikasi yang dibuat itu juga harus memenuhi standar jurnalistik. Walaupun mungkin juga kita harus realistis lah. Nah, jadi bagi saya misalnya kalau yang berita itu sendiri paling dasar itu teori paling tua sudah kan soal 5W 1H. Harus terjawab. Gitu ya. Di sisi lain bahwa hari ini kita menghadapi tantangan
media di mana orang pingin yang cepat-cepat, Instan. instan. Iya, serba instan. Itu juga kita harus perhatikan. Tetapi tidak boleh, kita tahu bahwa media yang cepat itu seringkali mengabaikan kualitas isi kan. Iya, Nah, Komsos Yopem berada di pusaran itu, harus cepat tetapi harus bagus. Nah, itu tantangan. tantangan ya. Nah, tapi saya senang, saya tidak terlibat langsung di Komsos, kan saya tidak paham terus terang. Tapi kami selalu berkomunikasi, ambil waktu untuk bertukar pikiran, sharing, sehingga itu semangat itu dijaga. Dan saya tahu saya biasa panggil Bu Susi, hari ini baru jadi Bu Patricia. Oke deh. Oke. Namanya banyak ya, enggak apa-apa. Nama samaran tadi itu ya. Dengan Iya, Mas iya. Gio kita ngomong supaya semangat dan kesadaran itu kita jaga. Nah, memang kita menyadari bahwa ekspektasi dari paroki bahkan umat bahkan mungkin juga romo dan pengurus gereja itu kan tinggi. Nah, kita berusaha ke sana. Iya. Sehingga melalui kita juga minta maaf kalau memang belum bisa memenuhi semua harapan itu. Tapi bahwa komitmen itu ada. Oke, berarti kuncinya itu juga komunikasi begitu ya. Makanya kenapa jadi adanya komunikasi sosial tadi itu ya. Oke, boleh dari Gio sekarang. Iya, terkait. Oh iya sudah. Loh. Tadi melanjutkan dalam hal bermedia sosial ya. Iya. Zaman sekarang itu orang-orang itu mintanya menuntut kita harus cepat dan fast video yang cuma 10 detik, 15 detik. Tetapi kita itu kayak kehidupan ikan salmon ya. Waduh, Di mana gimana semuanya ini? 10 detik, 15 detik kita bikinnya 10 menit, 15 menit. Oh iya. Jadi kita lebih mengarah apa sih isi konten, bukan apa yang bisa mereka Iya, nggak cuma mereka nikmati tapi dapat gitu loh. Oke. Walaupun Tidak ada mungkin esensinya begitu ya. Jadi Benar. cuma hanya sekadar selesai Iya. gitu ya. Oke. kita tuh lebih ke arah konten, isi konten itu memaknainya itu gimana gitu loh. Iya, walaupun emang tidak relevan di zaman sekarang, di akhir-akhir ini, tapi kita mencoba untuk tetap menggunakan idealisme itu sendiri gitu loh. Itu. Oke. Oh berarti anggapannya walaupun diterjang dengan new fashion kayak gini, tren-tren seperti ini, tapi tetap walaupun dengan old fashion bagaimana merubah old tadi menjadi sesuatu yang diringkas Yes, gitu ya. betul supaya sekali. tetap ada maknanya. Iya, Oh benar. iya. Satu peristiwa yang kita liput itu kita usahakan kita ceritakan dalam kontennya kita supaya orang yang tidak hadir dalam kegiatan itu bisa ikut masuk di dalam situ. Oh ternyata kegiatan di situ kayak gini, mereka bisa melihat gitu loh. Enggak asal yang penting ini cepet-cepetan karena sekarang misalnya Kamis Putih. Orang cepet-cepet posting karena ngejar Kamis Putihnya. Tapi isinya mereka tidak memperhatikan apa sih gitu ya. Cuman 1-2 foto selesai gitu ya. Tapi kalau kita berusaha walaupun kita terlambat tapi ya itu kita berusaha menyajikan konten itu sesuai dengan pesan-pesan dalam peristiwa kita liput itu misalnya Kamis Putih. Di Kamis Putih itu ada apa yang sih paling refleksinya begitu ya? yang istimewa, yang istilahnya kalau di misa-misa biasa nggak ada. Tapi ketika di Kamis kan sekarang ngomong Paskah ya, perayaan Pekan Suci Hari Suci. Maka kita kalau mungkin boleh ya masuk di situ ya. Lo sangat boleh malah. Iya, sangat boleh. Makanya sudah Iya. apakah sudah sampai di situ Iya, gitu ya. nggak apa-apa. Karena kita kan juga membahasnya tentang bagaimana teman-teman juga Ya, preparation perannya buat kita. itu. Jadi kita selain yaitu seperti tadi konten-kontennya itu kita berusaha menyampaikan pesan dari hari suci itu. Misalnya Kamis Putih. Di Kamis Putih itu kan ada pembasuhan kaki, ada pentataan sakramen Oh iya, Maha sakramen, Kudus. betul. Dan yang terakhir mungkin yang jarang kadang-kadang belum dipahami orang tuguran. Oh pas tugurannya Nah, juga. teguran juga kita sampaikan juga ketika di Jumat Agung apa yang perlu kita sampaikan di Jumat Agung seperti jalan salib tentang kisah sengsara Yesus ya toh mungkin di masing-masing paroki pasti menyajikan dalam cara yang berbeda mungkin ada yang visualisasi
Nah kalau kita bagaimana Iya. gitu ya. Dan terkait ini juga apa kemarin saya sempat kepo gitu ya ngeliatin Instagramnya Yopem akhirnya itu juga cukup banyak pada akhirnya yang di-share itu terkait video. Pertama yang saya notice itu adalah video karena mungkin banyak dari teman-teman yang Instagram yang mungkin tadi dibutuhkan kecepatan tadi itu makanya akhirnya nge-share foto begitu ya. Kemarin tuh aku ngeliatnya video terus ada banyak sekali renungan. Iya kayak model renungan nggak sih itu? Bener ya. Itu memang salah satu apa ya? Salah satu konten yang memang dikemas itu atau bagaimana? Iya. Kalau yaitu saya di Komsos ini kita kan pewartaan ya, pewarta kabar sukacita. Kita mau apa ya istilahnya mengabarkan pewartaan tentang kisah-kisah sengsara Yesus lah dan pengertian begitu ya. Jadi ketika di apa namanya di masing-masing momen itu di Kamis Putih, di Jumat Agung, mungkin kemarin lihat yang Vigili Paskah ya. Jadi kan di situ ada macam-macam peristiwa yang kita liput. Nah, memang tujuan kita itu menyampaikan pesan-pesan mungkin tidak semua orang memahami dari masing-masing peristiwa itu. Jadi kita coba kemas supaya mereka bisa memahami dari situ gitu loh. Wah, menarik sekali nih ya, luar biasa. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya suka kata terakhir, menarik sekali. Iya menarik sekali. Karena memang komitmen jelas di Komsos Yopem itu sebagai produk ya, tayangan itu sebagai produk itu harus ringan memang. Iya. Nah, harus ringan karena orang udah capek gitu ya kalau lihat yang berat-berat. Iya. Tetapi juga harus menarik. Dan yang ketiga seperti yang tadi sudah disampaikan, ujungnya itu harus bermanfaat. Iya. Ada tujuan. Iya, dan Komsos Yopem berpegang betul itu 3 kriteria aja. Jadi tayangan itu menjadi sesuatu yang ringan, tetapi menarik dan bermanfaat. Nah, itu saya lihat teman-teman komit betul mengerjakan untuk memenuhi 3 kriteria itu. Iya, begadang, iya dong. Iya, kalau terkait dengan renungan itu emang apa namanya? Kita itu juga tidak hanya mewartakan apa sih isi dari gereja atau apa aja kegiatan dari gereja, tapi gimana kita itu memaknai kita itu punya iman Katolik. Agar orang-orang yang melihat itu, oh ini loh imanku yang sesungguhnya. Dengan melihat renungan ataupun apa yang Romo berikan itu, ya dengan itu semua mereka bisa lebih memaknai apa arti kekatolikan itu sendiri, ciri khas kita itu. Itu sih yang apa namanya, yang lebih kita condongkan juga salah satunya dari situ. Oke baik. Lalu kan ini kan tadi udah bahas tentang Paskah juga nih ya. Terkait Paskah sendiri itu kan pasti akan melibatkan cukup banyak orang. Ya Iya. banyak pihak lah di dalam paroki begitu ya. Baik dari mungkin PUK-nya, panitia Paskah gitu ya. Itu bagaimana nih kalau dari komunikasi yang kalian jalin gini, sebagai Komsos nih. Kan Komsos juga akan diperlukan banget nih di gereja nih gitu. Waduh, gimana ya? Mungkin dari ketua dulu, Ibu Ketua. Kalau untuk masalah kan kalau untuk di Yopem tahun ini panitia paskahnya kan dari DPP dan BGKP sehingga masing-masing sudah punya tugas apa fungsinya sendiri-sendiri seperti di bidang sosialnya, di bidang publikasinya masing-masing sudah punya tugasnya sendiri-sendiri sehingga koordinasinya kita hanya kita minta info aja ketika ada kegiatan apa yang mereka jalankan yang perlu kita liput ya itu kita ini catat untuk siapkan waktunya timnya untuk meliput karena kan selain liturgi kan non liturgi juga di Paskah itu perayaan itu persiapan itu kan ada ya kak untuk apa bakti sosial apa gitu. Jadi kita juga liput. Ada kegiatan lainnya selain Iya. yang Jadi kan kalau perayaan Paskah gini kan ada non liturgi dan liturgi. Nah, jadi kalau di liturgi ya seperti itu Paskah itu misa-misa ya kan. Kalau di luar liturgi, non liturgi itu kan seperti yaitu bakti sosial. Sembako untuk umat yang masih belum ini ya sama juga lingkungan gereja sekitar. iya iya berbagi juga Iya, begitu ya mewartakannya melalui itu juga Iya. begitu. Oke. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Soal komunikasi, koordinasi, jadi Komsos bagian keseharian sebagai sebuah seksi.
tetapi dalam kepanitiaan pasca itu menjadi bagian dari panitia. Jadi kita semua mendukung kerja panitia. Untuk apa? Untuk apa? Dalam tanda petik berhasilnya pagelaran Pekan Suci itu kan. Nah, jadi semua berjalan lancar, puji Tuhan. Saya pikir bahwa pelayanan kepada umat, baik liturgi maupun non liturgi pada selama kaitan dengan Paskah ini sudah di paroki kami berjalan dengan sangat baik. Puji Tuhan. Nah, pasti ada kesulitan nih tentang apa tentang liturgi dengan kita sebagai publikasi. Kadang-kadang, waduh, angle-nya gak enak ya. Kayak misinarnya mundur dikit gitu. Nah, Iya bener Nah, itu ya. itu. Jadi kayak ngambil gambar lo kok gini sih. Ayo munduran dalam hati itu ya. Iya. Munduran. dan itu emang apa namanya sempat kita itu sempat waktu gladi bersih itu emang sempat salah paham, bukan salah paham, kayak apa mungkin itu sensitif ya, Iya, karena iya. menurut liturgi itu seperti ini, 4 orang di belakang sini, 1 orang bawa baskom apa itu, ya buat Tapi secara estetik Nah. ini kurang nah gitu ya. kayak Mas mundur Romo maju Romo gitu. Tapi disinilah kita itu apa namanya dilatih untuk wes nerimo ya apa caranya kita itu bisa dapat gambar yang bagus, dapat footage yang bagus dengan apa namanya yang tidak bisa kita rubah gitu. Nah di situ apa ya kita belajar hal yang baru sih. Lebih tepatnya mungkin aku ya. Nah ya itu apa namanya yang agak kesulitan di dalam sana, tapi overall benar kata Pak Leo itu semuanya berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau untuk sistemnya bagaimana Bu? Jadi misalnya kan ini kan ya satu kesatuan ya kita ngomongnya dari mungkin sebelumnya, terus habis itu pengambilan gambar, editing, caption, Instagram masuk, wah itu tuh, itu gimana tuh? Sistem mulai dari liput sampai Iya itu ya. betul. Ya kalau untuk di liputannya kita baik yang kegiatan-kegiatan biasanya maupun dengan yang sekarang di Pasca itu sistemnya adalah kita meliput dengan saya koordinasikan timnya masing-masing di hari apa-apa itu sudah kita bagi. Jadi hari ini dengan timnya siapa kita udah bagi, udah koordinasi sebelumnya. Terus ya kita liput, setelah kita liput semua hasil dari liputannya itu kan kita pakai alatnya memory card ya. Nah, kita kumpulkan semua, terus kita jadikan satu folder. Terus setelah itu kita mulai kalau mau kerja cepet ya kita mulai cari-cari dulu foto-foto mana atau video-video yang akan kita jadikan konten mulai dari situ. Setelah itu kita juga memproses untuk beritanya. Cuman karena kebetulan sekarang misa itu kan kita dari Kamis, Jumat, Sabtu kan berturut-turut ya, jadwalnya padat, kita mungkin nggak sempat untuk yang namanya ngedit sampai gimana. Kadang pulang aja udah jam 1 subuh, jam 2 subuh gitu kan, nggak sempat. Jadi setelah pasca itu baru kita mulai mengerjakan secara ini. Nah untuk yang hari biasa juga, kegiatan biasa juga gitu, pokoknya sudah selesai kita folder, kita ini, kita bikin, kita edit, kita BB. Habis itu kita sortir, foto kita tetap, saya tidak, kalau dari saya tidak memberikan kesempatan untuk disebar dulu sebelum kita sortir. Karena kan mungkin hasil foto kan ketika kita sedang cepet-cepetnya jepret gitu kan hasilnya kita dapat. Kalau kita tidak lihat sortir, hasil mungkin ada yang buram, mungkin ada yang foto air. Orang lagi ngapain kan. Loh, itu bukan tidur, itu sangat menghayati khotbah. Bukan tidur itu. Jadi saya kadang kan bilang, kalau fotonya Komsos, orang-orang yang paling menjadi permasalahan di Komsos itu ya itu kayak kita tukang foto ya. Setelah selesai orang pada minta foto. Nah, kalau saya tidak kalau Komsos ini setelah kita posting baru saya memberikan share ke umat. Jadi foto-foto yang kita ambil itu nggak hanya kita simpan, tetap kita share juga sebagai kan mungkin umat juga ingin melihat. Itu modelnya kayak Google Drive gitu terus di-share Ya, gitu ya ke WA-WA-nya umat ya. gitu ya. Oke. Yang kemarin Natal kemarin yang kita coba itu kita bikin kayak barcode. Model barcode, tapi memang barcode-nya seperti ini ya.
cuman dalam bentuk Google Drive juga, hanya di barcode. Jadi kita tempel di papan pengumuman, mungkin ketika umat yang hadir misa atau apa mereka mau melihat foto-foto kemarin itu, ya, mereka bisa scan dari situ, keluar semua fotonya dari mulai. Ya, ya menarik itu. Ya, Iya, jadi iya. yang untuk yang sekarang nih memang rencananya juga seperti itu, kita barcode nanti untuk dari mulai Minggu Palma, sampai Pasca itu fotonya semua kita folder di Google Drive, terus kita barcode, kita tempel, kita ya selain itu kita share ke umat juga, tapi kan tidak semua umat kita yang ada di dalam grup. Yang misa kan nggak ada yang di grup semua, jadi ya kita kasih juga di papan pengumuman, jadi bisa langsung mereka scan, bisa muncul semua foto-foto yang Iya, yang penting kan mereka cari-cari sendiri, mana ya saya ya. Ya, mana saya ya gitu. Banyak Banget itu banget. pasti. Ini kita kemarin udah Iya. 10.000 lebih loh. Belum pilih-pilihinnya itu. Itu untuk 3 hari ya, 3 hari Itu sucinya 10.000 aja kah? aja 3. Iya. Oh, 5 hari. 5 hari dengan berapa kali misa ya? Satu misa kan ada 2 kali. Nah, ya itu yang mungkin yang ada yang istilahnya orang ada yang punya tuh sukanya kan satset ya. Pokoknya begitu dapat berita, dapat liputan, foto, dokumentasi langsung disebar. Nah, itu kalau saya tidak di situ gitu ya. Harus benar-benar kita kerja, sortir dulu, baru yang perlu meminta foto akan kita bagikan. Tapi mungkin yaitu seperti selalu saya pesan, tolong sabar dulu, saya sortirkan, saya bikin dulu dalam bentuk format folder yang ya, sudah lebih mudah ya untuk dibuka gitu iya, ya, untuk disortir lagi. Iya. Iya. Oke, mungkin mau ditambahkan? Tambah lagi. Iya, kalau mau nambah boleh. Ya, memang sistemnya kinerja kita itu berbeda dengan kepanitiaan seksi-seksi lain ya. Yang dimana seksi lain mungkin setelah acara Pekan Suci itu sudah selesai nih. Sedangkan kita itu justru kerjaan kita itu sebelum dan sesudah. Kayak awal dan terakhir ya. Alfa dan Omega. Kalau di tengah-tengahnya tuh kayak bukan bekerja ya, tapi kayak biasa aja ya gitu ya. Nah. Tapi pada awal sampai pada akhirnya. Kadang-kadang suka gitu sebel ya. kalau lihat enak ya kerjanya cuma pencet-pencet, cepet-cepet, oh enak ngomongnya. Nah, makanya ikut Komsos ya toh. Nggak Masuk, tahu Eko. kinerja kita, Iya, biar tahu enaknya. nggak tahu kinerja kita itu setelah itu kita harus ada editing, memilih foto, memfilter foto-foto tertentu yang harus kita, kadang-kadang foto satu objek itu kadang-kadang kepencet. Aku sendiri juga, misalnya kayak foto orang ini, satu orang tok, itu ngefoto bisa sampai 5 kali, gara-gara kepencet itu. Terret. Shutternya ya. Nah, itu gimana kalau misalnya kita langsung share, kan orang-orang pada ngelihat, loh mas kok fotonya wake ini. Nah, itu kan akhirnya kena komplain. Nah, kita itu juga tetap menjaga kualitas ini gimana gitu. Jadi Kita sortir tuh apa ya? Kalau asal kirim diminta kita kasih, hasilnya jelek kan nanti hasil karyanya kayak gini aja gitu ya. Tapi kalau kita sortir hasil bagus-bagus yang kita kasih, yang lihat juga senang. Ya kan, kalau ada yang misalnya aibnya pas lagi ngupil kita sortir, nggak sortir kan keluar. Nah kan yang lihat kan marah toh, kok yang kayak gitu kok di share sih gitu ya. Jadi kita tetap mengupayakan supaya hasil foto yang kita tampilkan di Saya umat. jadi ini, apa ada foto saya ya pas kemarin ya? Jadi foto umat yang mereka terima adalah memang benar hasil yang terbaiknya mereka gitu loh. Jangan sampai aib-aibnya mereka yang kita sebar gitu loh. Dan seperti kita tahu, kita kan Komsos ini kan ada pastoralnya dari para romo paroki ya. Jadi kita juga harus memberitakan segala berita itu dengan penyajian yang baik lah. Kita Komsos ini bukan komunitas atau kan biasanya kan akun-akun gitu ya. Ini kan kita adalah akun gereja Bukan gitu. berdiri sendiri tapi Iya, juga bersama dengan kita gereja. punya tanggung jawab untuk membawa nama gereja. Jadi saya selalu menjaga jangan sampai berita kita atau apa itu asal terus dibaca orang, terus ada yang komplain, yang dikomplain bukan kita tapi gereja gitu. Jadi tetap kalau untuk konten dan pemberitaan semua kita upayakan benar-benar yang
istilahnya tidak mengandung sara, yang benar-benar yang untuk pewartaan lah ya. Dan seperti kita tahu orang kan yang taunya Komsos itu tukang foto, videografer gitu ya. Kerja kita hanya ngedit gitu. Sebenarnya kan tidak. Kerja kita itu selain foto, ngedit segala macam, kita tuh tugas kita kan pewartaannya. Itu yang penting gitu. Pewartaannya itu yang kabar sukacitanya yang kita sampaikan ke umat gitu loh. Nah, itu masuk juga ke dalam sebuah tantangan kita ya. Kita itu bekerja semaksimal mungkin dengan barang seadanya. Jadi kita itu juga diajarkan mencintai dalam kesederhanaan. Asik. Asik. Iya, potong klipnya ya nanti ya, jadi Hashtag. short ya. Mencintai dalam kesederhanaan. Jadi bagaimana kita itu bisa memaksimalkan dengan ya barang-barang yang sudah disediakan dari gereja atau barang pribadi pun itu kita bisa menjadikan sebuah konten yang cukup bagus dan cukup apik gitu loh. Itu tantangan tapi kita cukup bisa beradaptasi lah dengan itu. Itu sih. Iya. Oke, kalau untuk pemaknaannya sendiri, jadi kan anggapannya juga perannya Komsos juga, ayo ke gereja yuk memaknai Paskah yuk. Itu bagaimana caranya memunculkan itu di konten-konten kalian? Nah, saya serahkan ke Bu Patricia. Loh. Kamu aja. Ayo loh. Waduh. Ya kalau saya sih dengan memaknainya ya dengan ini loh, kesakralan foto dan video itu kita bisa merasakan di situ. Dari perayaan Ekaristi. Mungkin emang kok bosenin yo, sepi sunyi senyap. Wis lengkap ya. Bosenin, sepi sunyi senyap. Turu ya. Nah, gelap Loh, mana? Nah, Loh. disinilah ciri khasan kita itu loh. Bagaimana caranya kita itu seperti tadi kita memberikan video selama 10-15 menit. Bukan hanya kamu menikmati, tapi kamu juga kita hadirkan dirimu dalam video ini. Orang-orang yang menonton itu gimana caranya? Mungkin mereka nggak pernah ke gereja nih, nggak tahu ya. Iya. Tiba-tiba melihat konten kita, oh iya ya aku udah lama nggak ke gereja. Seakan-akan hadir dalam Ekaristi ini. Akhirnya menimbulkan secara psikologis, mungkin menimbulkan kerinduan dan aku harus kembali lagi nih ke gereja. Itu sih menurut saya. Nggak tahu lagi untuk Pak Leo dan Bu Patris. Mencintai dalam kesederhanaan. Nah, kembali lagi. Oke. Kan selama ini kita kerja nomaden. Iya. Jadi kalau kita kerja sekarang ini bisa di mana saja, kita belum punya ruang sendiri gitu kan. Jadi kadang kita ke sini. Di mana aja kita bisa berkumpul, kita bekerja. Oke, kalau untuk mungkin dari Pak Leo sendiri ya, kan tadi mungkin di belakang layar nih teman-teman ya, sedapat selentingan sedikit lah ya. Ini pertanyaan buat Pak Leo nih, bagaimana melihat paroki ya terkait tentang regenerasi nih, ya tentang anak-anak muda nih ya. Regenerasi kepengurusan itu memang tantangan. Iya. Itu tantangan nyata dan saya secara pribadi optimis karena saya mengalami 2 kepemimpinan, sekarang Romo Harjanto, sebelum Romo Harjanto itu Romo Aan, dan mereka memberikan perhatian besar untuk regenerasi. Nah, anak-anak muda di paroki saya lihat di Yopem sekarang sangat antusias terlibat. Kecuali di Komsos. Kecuali di Komsos, iya. Karena kalau dari tadi saya berbincang di belakang layar juga gitu ya, bahwa Komsos itu merupakan salah satu wadah atau wadah untuk wadah yang cukup sulit karena bukan hanya keinginan dari hati, tapi juga harus diimbangi dengan kemampuan. Paling nggak basicnya gitu ya. Gitu. Jadi walaupun aku punya keinginan tapi ya balik lagi ya teman-teman ya bahwa tidak semua kekurangan itu menjadi kekurangan. Siapa tahu dari kekurangan itu bisa jadi kelebihan ya. Super bukan? Aduh. Jadi bijak begini aku ya. Oke. Lanjutkan regenerasi tadi. Jadi memang khusus untuk Komsos itu kan harus ada passionnya. Tapi dia harus ada kompetensi juga kan. Nah, itu yang tantangan kita. Tapi saya tetap optimis bahwa selama masih ada 1, 2, 3 orang yang mau memberikan dirinya untuk itu,
itu akan menjadi magnet. Saya tetap percaya bahwa akan seiring berjalannya waktu akan muncul bibit-bibit baru di Komsos. Sama seperti juga di seksi-seksi dan bidang lain. Nyatanya anak-anak muda aktif kok. Anak-anak muda sangat aktif. Di Yopem saya pikir bahwa kebangkitan anak-anak muda, orang-orang muda di sana itu kabar baik. Karena di tengah umat kami yang memang mayoritas orang tua ya. Opa oma banyak di sana. Tapi anak-anak muda mulai aktif. Itu kabar gembira saya pikir. Kabar gembira sehingga ke depan kami yakin ya, optimis bahwa paroki Yopem ini akan terus bertumbuh berkembang. Mungkin kalau dari saya juga melihatnya, kalau dibilang tadi orang-orang tuanya juga cukup banyak gitu, berarti peran orang tua di situ juga penting ya untuk mengarahkan anak-anaknya ya, begitu ya. Jadi dan anak-anaknya pun juga harus terbuka begitu ya. Jadi kalau misalnya salah satunya menutup, itu pasti nggak akan ada timbal balik begitu ya. Tapi pada saat orang tuanya mengarahkan dan kalian mau diarahkan, itu mungkin akan jadinya lebih baik begitu ya. Berarti keterbukaan juga begitu ya. Iya. Jadi benar memang karena saya juga aktif di lingkungan, orang-orang tua itu juga sangat terlibat di lingkungan, paling tidak di lingkungan kami lah, di wilayah Andreas lingkungan 3 itu, luar biasa orang-orang tua mereka terlibat. Saya ini termasuk orang muda loh di sana. Jadi bayangkan kalau umat kami, saya orang muda, orang tuanya kayak apa. Gitu. Berarti Gio ini balita ya? Iya juga kan. Iya, berarti balita ya kita ya. Ya ampun, oh begitu. Oh berarti di sana memang mayoritasnya mungkin yang lebih sepuh begitu ya. Iya. Mereka terlibat dalam kehidupan lingkungan, kehidupan bermasyarakat, dan itu menggerakkan anak-anak muda ya. Sehingga saya lihat rekatnya, biak rekat, OMK, terus berdinamika di paroki. Karena orang tua yang memberikan teladan yang baik. Iya. Luar biasa sih. Iya. Gimana kalau yang lain nih tentang regenerasi nih? Atau mungkin teman-temannya Gio nih, mana nih teman-temanmu? Keluarkan teman-temanmu, magnetnya mana ini? Dalam 1 tahun ini mungkin yang pengalamannya dari mulai muncul ada minat-minat dari orang muda untuk bergabung di Komsos. Jadi kemarin kita peliputan kemarin itu kita semua dari orang baru. Oke. Dari OMK-nya juga yang membantu kita. Ada yang membantu juga. Ya, mulai membentuk tim baru, tim-tim yang mau bekerja melayani di Komsos. Saya kasih kesempatan untuk mereka meliput, belajar gitu. Nah, dari situ mulai sekarang ini kita baru mulai membentuk tim yang tim khususnya masing-masing divisi ya. Terus juga kita mulai belajar membuat sistem yang baru, bagaimana kita timelinenya pekerjaan kita mulai dari waktu dari mulai meliput sampai jadi konten itu kita punya waktu untuk gimana gitu. Agak uniknya ini regenerasinya ini agak lucu. Dulu itu cukup banyak ya, ada 7 atau 8 orang ya. Terus di saat saya hadir itu grupnya itu cuma 2 orang, itu bukan grup ya. Itu namanya personal chat Personal ya, chat. bukan grup itu. Jadi itu cuma ada aku sama Bu Patricia, cuma ada berdua aja. Baru 1 orang muncul, nanti bermunculan satu. Ini baru kemarin pasca itu ada berapa? Ada 7. Ya balik lagi kan seperti yang semula, tapi emang kayak kayak gelas gelas waktu itu loh. Lama-lama ini banyak terus mengerucut dikit, terus gitu banyak lagi gitu. Itu uniknya nggak tahu ya kok bisa seperti itu. Dari awalnya banyak, terus WA grupnya cuma 2 orang, sekarang cukup banyak lagi. Gitu sih regenerasi yang bisa aku rasakan saat-saat ini ya, waktu Paskah ini. Tiba-tiba
loh biasanya kerja cuma 2 orang, 3 orang kok tiba-tiba loh banyak anak ini. Muncullah begitu ya. Iya, begitu. Oke, oke, oke. Tentang regenerasi saya tambahkan sedikit. Menarik, Romo Kepala Paroki Romo Harjanto mengatakan bahwa regenerasi itu tidak hanya dimaknai munculnya anak-anak muda, tetapi keterlibatan wajah-wajah baru. Yes. Jadi bisa aja regenerasi itu dari yang umur 25 naik ke umur 50. Iya, bisa jadi itu ya. Iya. Itu tuh menarik, buat saya itu menarik sekali. Sehingga kita tidak terpaku hanya bahwa nanti orang-orang muda muncul ya, tapi umat yang pasif menjadi aktif. Itu keren. Keren banget itu. Romo Keren. siapa itu tadi? Romo Harjanto. Harjanto. Oke, baik. Itu quotes of the day hari ini. Oke. Ya benar juga ya. Iya. Iya, bukan berarti bukan hanya anak-anak mudanya tapi semua keterlibatan ya. Keterlibatan. Walaupun aku udah umur misalnya 30, 40 pun Yang selama ini pasif selama aku menjadi aktif. gitu. Nah, tapi jangan aktif jadi pasif ya. Gara-gara sudah ada yang kebalikannya tadi. Iya. Iya, oke deh. Oke, kalau ini terakhir ya, untuk pesannya teman-teman sekalian nih ya, terkait Paskah kemarin dan mungkin sekalian ajakan buat teman-teman di luar sana untuk bergabung bersama Komsos, untuk bergabung melayani lah. Kalau misalnya memang ternyata belum ada tadi ya capability untuk melayani melalui Komsos, mungkin tempat yang lain. Silakan. Dari siapa? Mari bangkit bersama Kristus yang sudah bangkit. Iya, bangkit bersama Kristus yang sudah bangkit. Haleluya. Kok jadi kayak Iya. Ajakannya sekalian. Ya, ajakan ya. Waduh, langsung ditotong ke aku. Langsung ditunjuk. Apa ya, aku belum menyiapkan kata-kata sih, tapi lebih tepatnya kalau aku tidak bisa memaksa siapapun, tetapi emang kalau itu dari hati kalian, kapan lagi? Kalau kalian ingin melayani melalui Komsos, melalui pewartaan, atau kalian mungkin bisa menulis berita atau reportase dan lain sebagainya untuk mewartakan kabar sukacita dari, mewartakan kabar sukacita dari surga. Wah, serem juga ini Ya. langsung ya. Jangan nunggu lama-lama, silakan join ke kita, join Komsos. Join Komsos. Cia. Ya, jangan jadi umat yang pasif, jadilah umat yang aktif. Asik. Itu dari saya. Oke, terima kasih. Iya. Kalau saya sebagai koordinator, pastikan orang cari saya ya. Kalau mau bergabung ya. Iya, betul. Nanti nomor teleponnya ada di bawah sini. Jadi prinsipnya yang mau bergabung di Komsos itu tidak usah berkecil hati bahwa saya tidak mampu ini, saya tidak bisa foto, saya tidak punya alat, saya enggak ini ya. Yang saya harapkan adalah hatinya kita dulu untuk mau melayani Tuhan. Betul. Dari situ semua akan disediakan ya, akan tersedia. Nanti kalau yang nggak bisa misalnya ngedit, nggak bisa foto, kita bisa belajar bersama. Jadi ya itu kuncinya hanya hati untuk melayani Tuhan. Amin. Gitu. Terus nanti Tuhan yang akan menggenapi ya. Jadi tidak usah berkecil hati bahwa saya nggak punya kamera, saya nggak punya kemampuan menulis atau itu semua adalah hal-hal yang tidak usah dipikirkan, tapi yang dipikir, ayo kita bergabung. Mari kita melayani. Itu aja. Wah, super ya. Quotes of the day-nya banyak hari ini. Nanti silakan di crop sendiri. Saya ya. juga ada juga gini ya. Kalau teman-teman yang mau bergabung di Komsos, saya selalu mengatakan bahwa bukan saya yang memilih kalian untuk bergabung di Komsos, tapi kalian sendiri yang memilih diri kalian sendiri untuk bisa melayani. Dan siapa tahu Tuhan yang memanggil kalian untuk melayani. Iya. Potongan lagi tuh. Iya. Oke, terima kasih banyak ya puji Tuhan loh. Kita sudah berbincang-bincang cukup lama ya tadi ya. Sudah banyak banget yang insight baru juga buat saya gitu ya. Pengetahuan baru juga buat saya dan mungkin kesimpulan sedikit ini teman-teman ya. Yang pertama tadi mungkin ada banyak tantangan ya, baik dari mungkin orang-orang yang di dalamnya jumlahnya mungkin ya, dari jumlahnya yang cukup sedikit begitu. Terus yang kedua dari alatnya ya, mungkin peralatannya gitu ya. Terus ada lagi mungkin koordinasi dengan pihak-pihak tertentu atau mungkin tentang regenerasi tadi juga ya, tentang aktifnya orang-orang yang pasif atau pasifnya orang-orang aktif nih ya, gitu ya. Nah,
Tapi jangan jadikan tantangan itu sebagai hal yang oh aku nggak punya, itu menjadi kekuranganku begitu ya. Tapi kita coba dengan kamera HP aja kalian pun bisa membuat konten. Ya, dengan nulis pakai pensil, nggak usah pakai iPad wes, pakai pensil, pakai kertas. Sudah jadi belum? Jadi alat itu hanya perantara teman-teman, tapi kesediaan hati gitu ya, terus menyediakan diri untuk gereja itu yang paling utama begitu ya. Dan mungkin tadi juga ada yang saya ambil juga dari perbincangan hari ini terkait orang tua sampean ya. Ya bener orang tua sih. Maksudnya orang tua kepada anak gitu loh. Aduh kaget saya. Jadi orang tua dan anak gitu ya, atau mungkin orang yang lebih senior di gereja dengan orang-orang yang baru bergabung di gereja pun kita sama-sama saling terbuka. Jangan misalnya orang yang lebih senior memberitahu, terus yang kitanya yang senior diberitahu tersinggung, ataupun sebaliknya begitu ya. Jadi sama-sama terbuka itu lebih baik teman-teman. Jadi kita juga bukan kita ya, kita membangun bukan diri kita tapi membangun gereja. Iya. Begitu teman-teman quotes of the day hari ini gitu ya. Terima kasih telah menonton Jepret kali ini bersama dengan Paroki Yopem ya. Dan saksikan lagi Jepret di acara selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Dadah.